kembali di Proliva Motovlog. Yeay, kita bahas Yamaha Bison jadi-jadian, Bison Modif Trail. Modifikasi motor ini pernah saya bahas ya, videonya di pojok atas itu. Buat yang penasaran apa aja yang dirubah, silahkan klik video modifikasinya. Oke, hari ini kita bahas tentang mesin Bison. Karena motor ini basicnya Bison, beneran Bison standar tahun 2011. Ini dia nih. Tuh, mesin Bison asli. Knalpotnya aja masih Bison tuh. Beda lehernya doang sama di bobok. Banyak yang bilang mesin Bison itu lemot, kurang bertenaga, torsinya nggak ada gitu ya. Banyak yang bilang begitu. Terus penyakitan, sering mogok, apalagi berebet, batuk-batuk. Wah, yang jelek-jelek ada semua di mesin Bison. Nggak salah sih, tapi nggak bener juga. Jadi gini, mesin Bison itu secara spek powernya udah di atas mesin CRF atau di atas mesin KLX apalagi ya. Powernya udah 13,5 HP. Jadi seharusnya mesin Bison ini bertenaga. Nah, tapi kenyataannya motor ini ngalamin juga tuh masalah kayak teman-teman semua itu. Jadi motor ini setelah jadi dirakit 3 bulan yang lalu itu mogok, mati-mati. Akhirnya ganti karet vakum karbu. Karbunya masih vakum kan yang bawaannya. Ganti karet karbu yang 60 ribuan, udah sama skep, udah sama jarumnya. Dan itu adalah awal masalah yang baru. Karena jarum skepnya nggak standar, harusnya pakai jarum skep aslinya ya. Jarumnya lebih gendut, settingan karbunya nggak pernah dapat. Batuk-batuk, berebet, tenaganya hilang. Di waktu touring disalip sama NMAX. Masa disalip sama NMAX? Pokoknya banyak penyakit lah. Nah, sekarang udah nggak lagi. Jadi singkat kata kita konsultasi sama Kang Adi. Kang Adi ini yang punya Abyss Performance Tuning di Bandung, di bengkel yang biasa nanganin mesin-mesin Yamaha dari dulu, dari belasan tahun yang lalu. Biasa nanganin Scorpio, Bison, terus R25. Jadi mekanik balap juga di Yamaha Sunday Race. Pokoknya biasa nanganin Yamaha lah. Kita konsultasi lewat WA. Kang, motor saya gimana ini? Berbet, batuk-batuk gitu kan. Dia langsung nebak, pasti ganti karet vakum palsu ya katanya. Langsung ketahuan. Oke, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah bawa ke sini. Dan kalau bisa ganti karbunya PE. Oke, karbu PE itu ada banyak ya. Ini ganti karbu PE nih. Ada banyak, ada yang Keihin asli dan itu mahal. Keihin Sudco yang dituning oleh Sudco lebih mahal lagi. Terus ada CPO murah. Terus ada Keihin KW, banyak banget tuh. Kalau beli Keihin asal bisa jadi dapatnya KW. Terus saya pengennya murah tapi gampang setting. Nah, rekomendasi Kang Adi karbunya pakai ini nih, Red It. Tuh, PE28 mereknya Red It. Ini 28 mili. Menurut dia ini settingnya gampang. Oke, jadi motor dibawa ke sana dengan batuk-batuk dari Tangerang ke Bandung. Sampai sana dibongkar semua, di tune up. Yang pertama di tune up, dibersihin semua, ruang bakarnya dibersihin, klepnya dibersihin, terus kepala pistonnya dibersihin, ditata ulang lah mesinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di porting. Kang Adi ini spesialis apa ya, udah keahlian dia lah ya, porting polish dari zaman dulu. Jadi saluran intake dan exhaustnya di porting polish, digedein. Ukurannya berapa cuma dia yang tahu, dan udah di luar kepala sih ya, dikerjain tuh sama dia. Intake-nya digedein sama exhaustnya juga. Porting polish yang kedua. Yang ketiga, pasang ini karbu ya, pasang karbu nih yang ketiga nih, karbu Red It PE28.
Nah, pasang carbureted ini di Bison itu buat seorang Adi, mekaniknya abis itu. Buat Kang Adi itu ternyata gampang banget ya. Tanpa basa-basi langsung beli ini main jet 115 ukurannya, dipasang, dinyalain mesin, langsung dapat settingannya. Udah lancar, udah langsung bisa langsam. Terus saya coba sekali, ternyata masih nembak dikit, tinggal setel angin doang jadi. Jadi cuma sekali setting ini langsung jadi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ini tali gas. Kebetulan tali gasnya itu udah sambungan ya, karena dari Bison ke bentuk begini kan butuh kabel gas lebih panjang. Yang bawaannya itu udah sambung-sambung, jadi saya mau ganti lagi kabel gasnya yang baru. Ternyata yang saklar sininya udah patah. Akhirnya ya nggak sengaja kita beliin, terpaksa kita beliin tali gas sama ini saklarnya. Adanya gas spontan sama saklarnya juga model begini. Jadi ini gas spontan replikanya YZ ya. Kemasannya sih YZ tapi ini palsu. KW lah istilahnya, KW. Tali gasnya juga diganti. Sekarang hasilnya gimana? Hasilnya nih bisa dilihat sendiri. Responsif banget. Responsif banget, ngisi dari bawah sampai atas. Oh iya, mengenai RPM bawah itu ada hubungannya sama intake nih. Banyak yang nyaranin kalau pakai kalbu PE intake-nya pakai yang pendek gitu ya, biar napasnya lebih panjang gitu. Setelah konsultasi sama Kang Adi, lebih baik sih pakai standar aja, karena intake yang panjang itu tenaga di putaran bawahnya lebih ngisi, lebih padat, karena di sini ada apa ya, ada aliran, ada inersia dari aliran udaranya. Nah, jadi begitu RPM rendah itu kan ngalir, karena panjang, jadi di sini juga ada hisapan, terhisap lebih padat di RPM rendah. Walaupun atasnya memang nggak segalak kalau pendek, atasnya memang jadi telat gitu ya. Tapi kalau intake-nya pendek, atasnya dapat tapi bawahnya ngempos. Jadi saya